Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini gua kedatangan Yamaha Mio ya. Ini Mio J. Dengan kendala dia mogok ya. Tapi ini ya, ada dua faktor di sini. Satu kompresi ya, ini lemah banget. Selalu macet ya. Dan di sini ada trouble. Lampu indikator mirrornya nggak nyala. Ini ada kemungkinan bisa ECU-nya yang jebol atau lampu indikator di sini mati. Jadi mungkin nanti gue bakal cross check lebih jauh ke dalam sana. Tapi untuk sini ya, biasanya ECU yang mati itu nggak akan dengung di tangki bensinnya cuy. Jadi kita coba kontak on. Nah, semoga kedenger ya. Nah, dia dengung. Oke. Untuk ini ya, ini ada injektor bekasnya. Jadi si ownernya ini coba-coba ngeganti ya, ganti sendiri sampai dia nyerah karena motor ini nggak bisa nyala. Biasanya, oke, jadi gua nanti bakal cross check ada masalah apa di motor ini karena nggak bisa nyala ya cuy. Oke, nanti kita lanjut aja videonya. Untuk noise, sorry ya, ini kipas biasanya ada noise di video gua karena gua di dalam rumah ini. Oke, jadi next gua akan garap motor ini sangat detail dan gua akan kasih penjelasan-penjelasan di dalamnya tentang mengatasi Mio J yang mati. Dan konon katanya susah banget dinyalain ini. Oke. Nah, ini ya, ini gua lanjut. Jadi ini tutorial ya. Untuk tahu gimana si ECU ini mati atau enggak. Ya. Jadi pada dasarnya kita harus ngecek dulu setiap soket-soket yang standby ya, itu harus kita cek pertama kali. Itu caranya kita sediakan ini ya, kita harus punya jarum pentul ya. Jarum pentul ini ya. Nah, yang kedua kita pakai taspen. Ini berada di posisi minus ya, masa. Oke, taspen seperti ini ya. Nah, untuk cara ngeceknya, ini nomor satu ini kan ya, nomor satu ini adalah masa ya cuy. Oke, nomor satu ini masa. Jadi ini kita tesnya ke plus ya. Kita colok si taspennya ke plus. Oke. Nah, di sini kita harus tes apakah ada arus di sini. Oke, ini normal ya. Ini ada arus. Untuk next, kita untuk cari lampu standby yang lain, itu kita harus taruh si taspen ini ke masa ya, masa aki ya cuy. Untuk masa sih bebas ya, kemana aja yang penting masa ya cuy. Nah, di sini kita harus cari pertama tadi udah ya, untuk masa ini normal, dia nyambung. Yang kedua langkahnya kita cari arus standby ya. Jadi ngeblur cuy. Nah, jadi begini ya. Urutannya itu ngitungnya dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 misalkan gitu ya. 10 11 12 13 14 15 dan 16 17 18 19 20. Nah, seperti itu ya. Jadi gini. Hop, jadi kayak huruf Z ya. Kayak huruf Z. Oke. Untuk nomor satu tadi masa ada fix ya. Kita hitung untuk arus standby-nya sekarang 1 2 3 4 5 6. Ini nomor 6 ya.
sekarang kita tes. Oke, ada ya, untuk arus standby ada. Oke, untuk arus standby ada, keluar. Terus kita cek lagi untuk arus dari keluaran kontaknya. Oke, ini ada di nomor 17 cuy ya. Jadi dari jarum pentul ini kita hitung, ini kan 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Nah, berarti di bawahnya nih, 17 di bawahnya. Pas di bawahnya nomor 6. Hop. Oke, kita cek. Nah, ini kan belum mati ya. Ini mati karena apa? Ini belum dikontak. Kalau kita kontak, nah, oke. Oke, dia normal nyala ya. Nah, next kita cek lagi ke pin injektor. Oke, injektor ada di nomor 22. Jadi dari sini 17. Ups, ngeblur cuy. Ini kameranya autofokusnya terlalu sensitif ya. Gue belum nemu settingannya. HP baru ceritanya cuy. Jadi 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, 22 ini berada di pojok sini ya. Di pojok sini di bawah angka 1 ya, di bawah nomor 1. Kita pindahkan ke sini. Oke, kita cek. Hop. Sama ya, injektor itu ngikutin arus kontak. Kita tes. Oke, dia nyala. Berarti ini normal. Oke. Normal ya. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu, ini injektor udah dirubah-rubah. Ya, tapi hebatnya dia awam pun berani gitu. Kalau kita nggak tahu ini main plusnya yang mana ya, harusnya yang mana, hebat sih, menurut gue hebat. Mungkin nggak nyala terus dibalikin lah sama dia. Nah, itu tadi takutnya kan ya, tadi kan lampu DLC-nya itu nggak nyala. Nah, takutnya si ECU ini jebol. Takutnya, oke, karena ada konslet atau apa ya, apalah yang terjadi di kabel bodi ini. Nah, jadi kita harus cek ini satu persatu demi mengantisipasi kalau terjadi ini memang jebol, kita beli lagi. Nanti ketika dipasang itu dalam kondisi aman. Oke cuy ya. Nah, untuk originalnya ECU ini ada kode 54P1 ya. Oke, ini semoga kelihatan ya nih. Nah, ini bisa kalian screenshot nih, takutnya ada yang jebol ya, seperti ini. Ups. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ini ke injektor ya cuy, injektor udah normal. Ini kontak masih posisi on ya, posisi on. Nah, sekarang kita untuk ke coil ya. Coil itu ada di nomor pin ke 23. 23 itu berarti 22 kan di sini. Nah, berarti 23 itu di bawahnya. Oke, kita cek. Nyala, berarti normal. Oke. Nah, jadi kalau udah seperti ini ya, ini posisinya sudah berarti bisa dipastikan dalam keadaan normal ya cuy. Nah, sekarang kita tinggal cari kasus konsletnya, apakah ada atau enggak ya. Nah, caranya kontak dalam posisi off ini tetap di minus. Nah, ini kita tempelin, kita colok ya, colokin ke sini soketnya semua satu per satu. Kita cari satu per satu ya cuy. Nah, jadi nanti akan ada beberapa ya, ada beberapa arus yang tetap ngeluarin listrik ya. Kayak dari model tadi standby kan di sini. Nah, ini tetap keluar ya. Jadi dikeluarin selain dari yang standby itu dianggap normal ya cuy. Nah, terkecuali kita colok di pin yang lain gitu, nomor 25 atau 26, misalkan seperti itu dia mengeluarkan ini ya. Nah, berarti itu ada kesalahan pada kabel bodinya, atau terjadi konslet, atau ada kerusakan dari bagian-bagian tertentu seperti injektor atau pulpam atau lain-lainnya, atau kabel bodi itu sendiri ya cuy, karena bisa terjadi short ya. Oke, kita cek ya. Sekarang kita tesnya begini, ini ya, ini tempelin karena tes pen itu nggak bisa masuk ke lubang sekecil ini ya. Kita cek satu-satu seperti ini. Intinya gini, nah intinya ini kan ya lubang ya.
Kalian tes seperti ini, satu 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 satu. Nah, kalau ada selain lampu standby itu nyala, nah berarti di situ ada gejala kerusakan. Oke cuy, nah seperti ini ya. Jadi ya seperti tadi lah ya, kalian cek satu, karena ini susah ya cuy, harus pakai jarum pentol. Tuh kan, mentah kan, mentah nggak tuh? Kita cek di sini satu, nggak nyala ya, karena ini masa ketemu masa. 2, ini 0, 3, 4, 5, 6 standby. Oke, ini arus standby, ingat ya, jadi no problem, nggak masalah ya. 7 ya, 8, 9, 10, 11 ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Oh, jatuh cuy ya. Itu ya agak susah ya, bentar dulu ambil capitan. Sorry dia ngilang cuy. Masih ada nih, ada nih ya, tadi di nomor 22 ya, 22 ya, 22 di sini ya. 22 itu di tengah-tengah sini ya, di pojok kiri tengah, di tengah-tengah. Nah sekarang kita turun ke bawah, 23 ya, ini 22 ya, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ya, 33. Oke, sampai di sini nggak ada ya tes pen nyala selain di lampu standby ini. Oke, harus standby gitu ya maksudnya. Selain arus standby ini. Oke, berarti ada kemungkinan ini 100% kabel bodi dan part-part lainnya itu normal ya cuy. Nah, jadi kenapa lampu DLC-nya di speedometer nggak nyala? Nah, itu ada faktor lain. Ada dari kabel sini, kabel putih ini menuju ke lampu DLC. Ya, bisa dari sini kendor ya. Ya, ini dekat ke sikring ya. Ya, kabel ini nyatu sama kabel aki sikring ya. Nah, bisa dari sini atau bisa jadi dari bolham yang di atas. Oke. Nah, selanjutnya ya, sebelumnya kan gua bilang motor ini kompresinya kurang. Oke, motor ini kompresinya kurang. Jadi gua akan coba pancing pakai oli ya. Oli. Dan itu juga kemungkinan ini itu injektor baik-baik aja ya cuy, karena aman, nggak ada korsleting atau gangguan apapun. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ECU ini jebol. Tapi biasanya ECU yang benar-benar jebol itu nggak memberikan perintah pada setiap injektor ataupun full pump untuk bekerja. Nah, oke, untuk cara ngebuktiinnya gampang-gampang aja. Kita pasang lagi ECU-nya. Waktu itu di video awal ya, di awal cuplikan, injektor full pump ini dengung. Nah, berarti itu kan menimbulkan kecurigaan gitu loh, kenapa ini nggak nyala motor ya, dan lampu DLC-nya mati. Sedangkan lampu DLC mati bisa dari sini ya cuy ya, bisa dari ECU yang jebol. Tapi harganya ini mahal banget, kalau kita salah analisa bisa-bisa jebol dompet ya. Karena nanti udah beli baru tapi nggak hidup, atau nggak beli baru terus hidup tapi nggak tahan lama ya cuy ya, itu bisa terjadi gangguan dari part-part yang lainnya. Oke, sekarang kita coba gini aja mudahnya ya. Untuk full pump sudah bekerja ya, karena dengung dan beberapa detik lalu mati, atau mungkin 2 detik ya, atau 1 detik ya. Sekarang kita tes di sini apakah injektornya mengeluarkan percikan ketika di starter ya cuy. Ini juga sebagai pengetesan ya cuy, bahwa si injektornya bekerja normal atau enggak gitu. Kita cek ya.
karena lampu DLC-nya mati, jadi kita bingung, takutnya nggak ada kode yang keluar ya. Karena kita bukan takut, karena nggak ada kode yang keluar, jadi kita mau ngeceknya dari mana gitu selain manual seperti ini. Oke, ini udah kita cabut. Sekarang kita kontak. Nah, bisa didengar kan? Ya, semoga kedengeran dengungannya. Lalu kita starter. Nah, oke, semoga kelihatan ya. Nah, oke, cuy. Jadi injektor ini menyemburkan bensin ya, cuy. Nah, tapi motor ini nggak mau nyala. Nah, itu tadi ada satu bagian yang belum kita cek, yaitu kompresi. Ya, kompresinya itu ada, bisa kita pancing ya. Kalau masih dia bisa nyala ya. Kalau masih bisa nyala. Terkadang ada yang benar-benar udah nggak bisa ketolong ya dengan dipancing ya. Tapi walaupun dipancing nyala, usahakan ya bukan nyari duit ya cuy, bukan nyari duit. Demi keawetan, lebih baik mesin kalian bongkar dan skir klep ulang, oke? Minimalnya skir klep ulang, oke? Jadi kayak gitu ya cuy. Oke, ini gue pasang lagi. Ini berarti dia pasang normal ya, karena mengeluarkan bensin. Karena ini harus DC ya. Ini bukan harus AC cuy. Ini harus DC, jadi ada plus dan minus, nggak boleh salah. Misalkan kalian terjadi salah masang tapi nggak terjadi apa-apa, ya sebentar mungkin untung-untungan ya. Ada yang masih bertahan atau ya terkadang juga namanya apes nggak ada di kalender. Oke cuy, sekarang ya ini gue skip aja ya. Nanti gue langsung coba nyalain karena ini mungkin lama prosesnya ya. Lama prosesnya. Nah, untuk itu kita ini aja ya. Nah, ini ibarat kata misalkan gua ngecek malah kok ke dalam-dalam gitu ya. Ini untuk wawasan aja. Ya, untuk tutorial ya. Tutorial gimana cara ngecek si ECU-nya ya. Takutnya kalian ada yang mengalami trouble, kompresi ada, listrik ada, tapi kok nggak nyala gitu ya kan. Ya, itu bisa jadi ECU-nya atau yang lainnya. Gitu. Jadi kalian bisa tahu ya. Bisa tahu untuk mungkin yang lebih detail ya, di luar sana itu mungkin masih banyak ya. Oke, karena gue nggak ngerti banget elektronik cuy. Nah, sini sekarang kita tes aja ya. Kenapa gue ngecek ke sini ya, intinya gue ngeliat DLC, lampu DLC nya nggak nongol. Oke, jadi kalau misalkan ini ada listriknya ya entah mungkin gue terjebak atau ya tetap sih ada faedahnya gue buat video ya, namanya kita ngecek ya cuy. Oke, kita tes adaptor listriknya. Nah, listriknya keluar berarti ada ya cuy. Nah, terus sekarang apa yang menyebabkan motor ini nggak nyala? Itu tadi, tinggal terakhir kompresi. Oke, gimana cara ngakalinnya? Kalian sediain selang ya, selang seperti ini. Terus kalian buka businya, lalu masukin ke lubang busi. Ya, kalian masukin secukupnya aja ya, secukupnya ya, pokoknya secukupnya lah. Nah, masukinnya pakai botol seperti ini ya, supaya mudah ya cuy. Oke, jadi ini mau gua masukin oli dulu, gua coba apakah dia bisa nyala. Oke, jadi gue skip aja ya, ini soalnya ribet cuy, lama. Pokoknya masukin oli ke lubang busi. Oke, gitu aja. Ini gue udah masukin oli ke lubang busi. Sekarang jangan dulu di kontak on ya, pastikan posisi mesin mati ya. Kalau misalkan kalian bisa ya masukin jari kalian untuk nutup lubang businya, lalu kalian selah-selah ya. Kalau sudah berasa ada tembakan ya, itu langsung coba ditutup aja, businya dipasang kembali, lalu coba dihidupkan. Oke. Tapi kalau versi gua ya terserah sih, intinya sama aja supaya untuk dapat tekanan aja gitu sih kompresinya. Jadi gua langsung tutup aja ya, bebas itu nggak bro. Yang penting businya dalam keadaan sehat. Oke. Kita selah-selah dulu seperti ini. Nah, ini tekanannya langsung kuat nih. Sekarang kita coba tes nyalain. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam rumah pasti nanti ngebul ya cuy. Nah, jadi ya jangan ikutin gua ekstrim ya. Kalau punya tempat ya usahain di tempat, atau ya karena ini malam-malam ya, tadi kan gue diganggu bocah, makanya gue selalu ngincer malam hari untuk nge-record kayak gini ya, biar lebih detail, nggak ada gangguan ya, biasa lebih fresh juga gitu. Nah jadi itu seperti itu ya. Oke, motor ini sekarang bisa hidup. Nah lalu apa bang yang menyebabkan lampu DLC nya itu, lampu DLC kalau nggak salah ya, lampu ini ya, lampu engine ya nggak nyala. Nah itu tadi seperti yang gue bilang, ada dari faktor kabel ini ya, dan satu lagi dari bolahan dalam sini ya. Itu gampang bisa kita cek nanti. Yang penting mesin udah nyala, udah normal ya. Akan tetapi yang namanya kompresi jangan cuma dipancing-pancing, apalagi ini untuk apa ya, misalkan kita bayarannya sesuai untuk bongkar mesinnya, terus ini untuk jangka lama pakai ya, kalau bisa tuntasin aja cuy ya, tuntasin aja, turunin mesinnya, bongkar headnya, sekir klepnya, pasang lagi. Itu cara yang bener-bener paling sempurna ya untuk mendapatkan atau mengoptimalkan kembali kompresi yang sudah menurun ya, karena kerak-kerak karbon di dalam ya, nah ganjel di klepnya gitu ya cuy. Oke, jadi seperti itu aja caranya. Jadi ya simple ya, easy gitu ya cuy. Kalau kita memahami caranya, insya Allah kita nggak akan salah vonis. Oke, maka dari itu kita harus pelajari dulu ya, pelajari cara bagaimana ngidupin motor, itu syaratnya apa aja kita harus paham ya, mulai dari kompresi, BBM, dan pengapian. Oke, itu harus ada. Oke, semoga di sini bisa dipahami. Nanti untuk next project motor ini masih banyak sih cuy, kayak shock depan atau CVT ya. Entah gua ngeliat dari waktu, kalau misalkan masih ada waktu gua akan ya coba record dan upload sekalian ya, untuk karena trouble-nya katanya ini CVT-nya ngeden gitu ya. Ini udah diganti juga sama yang punyanya, karena ya bagus juga sih coba-coba, cuma kalau jadi mati gitu ya kan, ya nggak lucu gitu kan, apalagi sampai ngerusak si ECU-nya ini ya. Yang mudah-mudahan sih ya, ini hidup itu bertahan lama gitu ya cuy ya, nggak terjadi apa-apa dan nggak kenapa-napa. Oke, jadi ya sampai sini aja mungkin ya video ini. Yang pada intinya ini udah clearnya lah ya. Kalau masalah nanti gimana-gimana itu gimana urusan nanti. Yang penting pada awalnya gimana motor ini bisa nyala dari matinya yang udah lama gitu ya cuy. Jadi seperti itu aja cara gampangnya cuy. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terus bantu channel ini supaya lebih berkembang dan gue lebih semangat lagi dalam mengupload video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.